Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita semua. Kembali lagi bertemu bersama saya dalam pembelajaran apa? Geografi. Ya, pagi-pagi harus masih semangat ya. Ini pagi-pagi loh. Tuh ya. Oke. Sebelum melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya kita meminta keberkahan untuk pembelajaran yang akan dilaksanakan hari ini dengan cara berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk proses berdoa, saya silahkan kepada KM untuk memimpin. KM-nya kalau di kelas 11 IPS 2 ini Pak Jajang ya. Ya. Siapa? Silahkan. Ya, silahkan. Oke teman-teman semuanya, sebelum kita mulai kegiatan belajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada Saudara Jajang yang telah memimpin doa untuk kegiatan hari ini. Oke, saya sebelum menyampaikan materi akan mengecek dulu kehadirannya. Barangkali ada yang tidak hadir ataupun ada yang masih di jalan kesiangan seperti itu. Oke, untuk kehadiran akan saya cek satu persatu karena seperti kejadian-kejadian lalu saya hanya mengecek yang tidak hadirnya saja, ternyata memang ada kesalahan gitu kan. Ada yang tidak hadir dihadirkan oleh temannya seperti itu. Maka dari itu saya akan melihat satu persatu orangnya yang mana gitu kan. Nah, itu kebetulan kita masih belum kenal satu sama lain karena memang kemarin kita pembelajarannya daring dan sekarang pun daring lagi seperti itu. Oke, saya mulai absen presensi untuk hari ini. Dimulai dari Diana ada. Hadir Pak. Ya. Hadir. Ya. Jajang. Hadir Pak. Oke. Kuslina. Hadir. Lilit. Hadir Pak. Oke. Linda. Hadir Pak. Melty. Tutup. Melty. Hadir Pak. Hadir Pak. Oke. Untuk selanjutnya ada Nuraini. Ada Pak. Oke, Nur Laila. Hadir Bapak. Nurul. Hadir. Tri. Hadir Pak. Tati. Nggak hadir Tati. Tati kemana? Hadir Pak. Sakit Pak. Ya, oke. Untuk itu mungkin tadi ada beberapa orang yang tidak hadir. Mungkin ada yang sakit, ada yang berkendala karena ada urusan yang tidak bisa ditinggalkan. Marilah kita doakan teman-teman kita yang kebetulan sakit. Mungkin kita doakan agar beliau cepat sembuh dan kembali bisa beraktivitas dalam pembelajaran di sekolah. Itu. Oke, untuk materi hari ini kita akan belajar masih tentang ketahanan pangan. Tetapi materi selanjutnya yang kali ini adalah tentang pertanian dan perkebunan. Itu ya, karena kemarin kita ketahanan pangan sudah kan. Nah itu, saya akan flashback dulu sebentar nih untuk Bu Nur Laila. Untuk Nur Laila, itu kemarin apa? Ketahanan pangan itu apa sih? Halo. Apa ya Pak ya? Ketahanan pangan ya Pak ya? Itu kemarin kemana saja belajarnya? Kemarin saya nggak masuk Pak, sakit perut Pak. Oh iya, saya lupa. Kalau Lilit gimana itu? Ketahanan pangan kemarin belajar tentang apa saja? Ya Pak, itu tentang makanan pokok, Pak, makanan Iya. pokok Indonesia selain beras gitu kan, ada jagung, ada singkong gitu ya Pak ya. Betul. Oke, tetapi untuk kali ini betul masih mengerucut ke arah sana. Kita bahas tentang pertaniannya, gimana di Indonesia, gitu kan. Terus perkebunannya bagaimana di Indonesia. Nah, seperti itu ya. Nah, kenapa kalian perlu mempelajari hal seperti ini? Kenapa coba? Kenapa kita harus tahu pertanian yang ada di Indonesia, gitu kan?
Kenapa kita harus belajar ketahanan pangan, kan? Coba Melty, kenapa kita harus belajar ketahanan pangan? Biar kita tahu, Pak, sumber daya kita cukup nggak untuk memenuhi pangan kita, Pak? Iya, nah itu tujuan pembelajaran kita untuk mengetahui gitu kan, agar kalian suatu saat mungkin bisa berparadigma itu kalau nanti ke depannya, oh kita ini ternyata pertaniannya sudah mulai melemah Indonesia gitu kan. Jadi kalian bisa berpikir lebih lanjut mengenai ketahanan pangan khususnya di bidang pertanian, perkebunan, dan lain-lainnya nanti akan disampaikan pada pertemuan berikutnya. Itu ya, jadi nanti kalian akan mengetahui itu dan bisa menganalisisnya. Seperti itu. Jadi nanti kalian mungkin akan punya paradigma, oh saya ingin menjadi petani, seperti itu. Nah, tapi mungkin petani-petani milenial seperti sekarang akan harusnya lebih bisa mengeksplorasi pertanian itu sendiri, seperti itu ya. Nanti diharapkan kalian bisa menganalisis pertanian yang ada di Indonesia dan perkebunan yang ada di Indonesia, khususnya untuk ketahanan pangan negara kita tercinta, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, mungkin saya akan tanya dulu ya. Ini kan masih pagi nih, saya rasa ingatannya masih fresh gitu kan. Oke, untuk saudara Nuraini, tadi ke sekolah, dari rumah sampai ke sekolah, apa saja pertanian atau perkebunan yang Nuraini lihat? Kalau yang saya lihat itu ada kebun, Pak, singkong. Di dekat yang saya jalan mau ke rumah, Pak. Banyak banget singkongnya, Pak. Ya. Kira-kira itu masuk ketahanan pangan kita nggak, Pak? Ya, itu termasuk salah satu komoditas untuk perkebunan, seperti itu ya. Oke, nah saya tanyakan lagi Nuraini nih, itu kan, Nuraini kan sering tuh lewat-lewat sana. Bahkan mungkin dari Nuraini pas umur belia masih SMP gitu kan, masih SD, itu kan sering tuh lewat sana. Ada perubahan tidak? Misalnya singkongnya jadi banyak, oh sekarang kok singkongnya jadi kecil gitu kan? Ada perubahan nggak? Sorry, maksudnya lahannya jadi kecil, tadinya besar misalnya, atau Iya, tadinya Pak. kecil jadi besar. Jadi kebun singkongnya makin lama makin habis, Pak. Ya gara-gara di sini tuh lebih banyak perumahan. Jadi dibangun perumahan, Pak. Jadi singkong-singkongnya tuh jadi ya diganti lahannya itu dengan ini perumahan, Pak. Yang saya amati dari perbedaannya dari dulu dengan sekarang, Pak, itu sih, Pak. Betul, itu ada perubahannya ya. Berarti Nuraini ini daya ingatnya kuat gitu kan. Dia dapat menilai bagaimana gitu kan. Pada zaman 2010 misalnya, oh ini lahan singkongnya masih luas. Ternyata sekarang 10 tahun kemudian lahan singkongnya sudah sedikit. Nah, itu tadi disebabkan karena adanya pembangunan. Nah, kita manusia ini sebetulnya serba salah gitu kan. Kita di satu sisi butuh tempat untuk berteduh dan lainnya sehingga kita membuat rumah gitu kan, tapi di satu sisi lain kita harus memelihara ketahanan pangan kita. Nah, itu yang menjadi dilematis. Sementara laju pertumbuhan penduduk seperti yang sudah kita pelajari itu di bab sebelumnya, itu kan diprediksikan penduduk Indonesia ini masih terus akan bertambah seperti itu ya. Oke, itu tadi Nuraini ya dengan kampungnya. Saya tanya sekarang Kuslina. Ya, perhatikan Bapak ya. Iya, Halo. Pak. Ya, jangan ngobrol terus ya. Ya, gitu. Nah, Kuslina ini dari rumah ke sekolah yang dilihat pertanian dan perkebunan apa saja? Atau mungkin gedung-gedung tidak ada pertanian? Saya tinggalnya di desa, Pak. Jadi selama perjalanan menuju sekolah itu melewati sawah, terus ada kebun kebun pisang. Terus kalau agak ke sana dikit itu ada kebun bawang merah juga ada macam-macam sih. Ada yang menanam ya, betul. Karena perkebunan ini tak melulu tentang sayuran kan, ada tentang buah-buahannya juga. Tadi katanya ada pohon pisang, nah itu menjadi komoditas juga. Tapi kita
untuk pertemuan kali ini kita kerucutkan kepada ketahanan pangan yang paling mayoritas, yang paling dominan di kita, yang paling kita butuhkan, yakni adalah mengenai pertanian di bidang di segi padi gitu kan, beras. Seperti itu. Nah, kita nanti akan menganalisis nih bagaimana perkembangan lahan sawah gitu kan, bagaimana perkembangan perpadian dan beras itu sendiri, seperti itu. Oke, sebelum kita berlanjut ke materi, saya akan perlihatkan dulu sebuah video yang mungkin nanti kalian bisa mengamatinya. Tuh ya. Oke, sebentar. Kan. Ini tolong ya, nanti yang off cam segera di on cam kan kameranya, karena saya tidak bisa melihat. Sudah muncul ya? Sudah ya. Oke. Jajang jangan berisik ya, bisa di-mute-kan dulu. Kita fokus terhadap video yang akan kita tonton, seperti itu. Oke, semuanya sudah fokus, lihat ke layar. Ya, Melty, Tri, tolong lihat layarnya ya. Bentar ya. Nah, ini. Bapak, suaranya nggak masuk, Bapak. Masuk ya. Oke, sebentar. Ini tidak ada sama sekali suaranya? Tidak ada sama sekali? Nggak ada, Bapak. Oke, sebentar ya. Saya pakaikan dulu headsetnya. Sebentar. Nanti kalau tidak ada suaranya kan tidak dimengerti juga. Para manusia terganggu mendapatkan sumber makanan hanya dengan cara berburu. Lalu, setelah mereka mengenal cara bercocok tanam, maka mulailah terbentuk peradaban pertama yang terus berkembang pesat hingga sekarang. Hal ini membuktikan bahwa pertanian merupakan salah satu aspek penting dalam sejarah perkembangan peradaban manusia. Walaupun masih banyak yang memandang pertanian dengan sebelah mata, hanya karena setiap hari berkutat dengan tanah dan lumpur. Lalu, bagaimana dengan pertanian di Indonesia? Apakah dengan titel sebagai negara agraris, mampu menjamin Indonesia menjadi salah satu negara dengan sistem pertanian Linda, terbaik diperhatikan di dunia? ya, Linda. Menurut data dari The Economist Intelligence Unit dan Barilla Center for Food and Nutrition Foundation, Indonesia masih berada di posisi ke-25 dalam bidang pertanian dunia. Peringkat yang bisa dikatakan tertinggal jauh jika dilihat dari tingkat kesuburan tanah yang dimiliki Indonesia. Di mana, sebagai negara tropis, kondisi tanah di Indonesia tentu lebih subur, sehingga mampu menumbuhkan berbagai macam komoditi tanaman. Lantas, apa yang menjadi penyebab ketertinggalan pertanian di Indonesia? Sadar atau tidak, pertanian di Indonesia terasa sangat lambat untuk maju. Padahal, kita memiliki lahan yang luas dan tanah yang sangat subur. Kenapa hal ini bisa terjadi, padahal Indonesia adalah negara agraris? Salah satu penyebab terbesar yang menjadi penyebab ketertinggalan pertanian di Indonesia adalah mindset dan pola pikir masyarakat, di mana pertanian selalu dianggap sebagai pekerjaan yang kurang menguntungkan, miskin, dan kotor. Bahkan, mayoritas petani yang menurunkan pemikiran ini kepada anaknya. Sehingga, berkurangnya minat pemuda Indonesia untuk terjun ke dunia pertanian. Indonesia justru memiliki serapan sarjana pertanian yang rendah, sedangkan setiap tahunnya, lulusan sarjana pertanian sangatlah banyak. Akibatnya, berkurangnya penerapan implementasi riset akademis di sektor pertanian. Berbicara soal riset keilmuan, Indonesia bisa dibilang mampu untuk bersaing pada bidang pertanian. Akan tetapi, kurangnya penerapan dan implementasi akan riset tersebut
membuat Indonesia masih tertinggal dari negara lain. Hal ini jugalah yang menyebabkan kurangnya kreativitas dan inovasi dari pertanian di Indonesia dibandingkan dengan negara lain. Peningkatan jumlah penduduk, kepemilikan lahan yang sempit, serta tingginya konversi lahan pertanian menjadi salah satu titik permasalahan pertanian Indonesia. Namun, hal ini bisa saja teratasi jika saja SDM petani di Indonesia dibina dengan baik, agar mampu memanfaatkan teknologi yang berguna di bidang pertanian. Sehingga, petani Indonesia bisa memiliki kemampuan yang mumpuni. Jika kita berkaca kepada pertanian di Jepang, tentu kita tahu bahwasanya tingkat kesuburan tanah di Indonesia jauh lebih tinggi. Akan tetapi, petani di Jepang mampu mengelola lahan mereka seefisien mungkin sehingga bisa memberikan hasil yang optimal. Contohnya, perkembangan urban farming di Jepang yang mampu menyulap lahan sempit di perkotaan menjadi lahan pertanian yang produktif. Ini tentu didukung juga dengan riset yang mumpuni serta kemauan petani di Jepang untuk mengadopsi riset tersebut. Hal itu jugalah yang menjadi pembeda antara petani Jepang dengan petani Indonesia. Lela diperhatikan ya videonya ya. Jika berbicara soal riset, Indonesia sebenarnya telah banyak mengadakan penelitian untuk kemajuan pertanian. Namun sekali lagi, kurangnya penerapan akan hasil dari riset tersebut membuat teknologi pertanian di Indonesia seperti berjalan di tempat. Jika saja ilmu dan hasil penelitian tersebut bisa diterapkan dengan optimal, bukan tidak mungkin petani Indonesia bisa menyaingi petani yang ada di Belanda. Secara, kita memiliki banyak keunggulan yang tidak dimiliki oleh negara-negara tadi. Seperti tanah yang subur, iklim yang bersahabat, biodiversitas yang tinggi, serta sumber daya manusia yang melimpah. Solusi yang dibutuhkan saat ini ialah merubah mindset dan pola pikir masyarakat Indonesia tentang pentingnya memajukan pertanian. Untuk itu, dukungan penuh dari pemerintah, ilmuwan, serta para mahasiswa pertanian sangat diperlukan. Pemberian edukasi agar mengubah pola pikir sebagian besar petani Indonesia merupakan langkah awal agar penerapan teknologi dan ilmu pertanian bisa berjalan dengan baik. Dengan kata lain, di samping kita mengharapkan perubahan pola pikir dari petani Indonesia, peran pemerintah juga sangat dibutuhkan. Pemerintah harus memaksimalkan segala potensi yang ada di negeri ini, mulai dari sumber daya manusia, sumber daya alam, serta kebijakan dan regulasi yang tentunya berdampak positif terhadap para petani. Sehingga, petani pun bisa lebih bersemangat dan kreatif dalam mengusahakan kegiatan pertanian. Dan juga, menghilangkan stigma negatif dari pertanian yang selama ini hanya dipandang sebagai pekerjaan rendah dan tidak menjanjikan. Nah, itulah penjelasan singkat kenapa pertanian di Indonesia seperti tertinggal jauh oleh negara lain. Semoga video ini bisa sedikit membuka mata kita bahwa pertanian merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan. Dan juga bisa menjadi motivasi bahwa pertanian bukanlah hal yang buruk yang harus dipandang sebelah mata. Jika kalian merasa konten ini bermanfaat, Oke, sebentar saya pindahkan dulu mikrofonnya. Cek. Oke, saya tanyakan terlebih dahulu kepada Nur Lela. Halo Nur Lela. Tadi Hadir kelihatan. Bapak, hadir. Tadi saya kurang, kayaknya Nur Lela ini kurang memperhatikan ya. Tadi apa coba video yang ditonton itu tentang apa? Tentang pertanian yang ada di Indonesia. Jadi menjabarkan potensi yang ada di Indonesia, ternyata itu lahannya luas gitu kan ya, tanahnya subur, tapi ternyata kualitas ya, atau potensi dari itu tuh nggak dikembangkan secara maksimal gitu loh Pak, karena adanya mindset dari petani. Ya, bahwasanya bekerja bertani itu hanya untuk orang-orang miskin, kemudian kurangnya dukungan dari pemerintah juga, kayak gitu kan Pak, benar? Ya, betul. Jadi pada dasarnya kita pertanian di Indonesia ini sebetulnya sedang krisis seperti itu ya. Kalau kita bisa membandingkan
Misalnya nih, saya tanya nanti Diana kalau tidak tahu bisa menanyakannya ke ibunya ya. Dulu harga beras berapa? Ketika Diana masih SD mungkin suka disuruh-suruh tuh membeli beras ke warung itu berapa? Ada yang kilo 5.000 ya. Seingat saya itu dulu 5.000 Pak, waktu saya Ya, SD. ya, dulu. Sekarang udah 12.000 ya. Nah itu, kenapa bisa begitu? Coba Melty, kenapa ada kenaikan harga nih di beras ini? Kenapa ya, Melty? Kenapa harga beras naik ya? Iya Pak, Kenapa harga harga beras beras? kenapa naik? Ya, Mungkin karena itu Pak, pupuknya mahal Pak. ya. Kalau Jajang gimana? Kenapa harga beras naik? Karena ya tingkat konsumsinya tinggi, Pak. Ya, Tingkat seperti belanja tinggi. betul. Tuh ya, jadi kayak prinsip ekonomi tuh, gitu kan. Jadi kalau sekarang kan si apa sih si namanya si beras ini kan udah mulai sedikit jumlahnya dibandingkan tahun-tahun yang sebelumnya seperti itu. Kenapa produksi beras sekarang sedikit, gitu kan? Benarkah tahun-tahun sekarang produksi beras sedikit gitu kan? Nah itu kita nanti harus mengkajinya. Kalau orang geografi nggak boleh langsung mematok langsung oh betul ada penurunan, nggak boleh gitu ya. Nanti kita kalau berbicara itu harus real fakta sesuai dengan data. Nanti kita akan belajar mencari data. Oh tahun 2021 ini beras ini berapa sih yang dihasilkan dari seluruh lahan sawah di Indonesia gitu kan. Nanti kita akan belajar mencari data tersebut. Nah itu ya, jadi memang masalahnya dalam ketahanan pangan ini sangat komplikasi sekali ya, mulai dari pemahaman masyarakat terhadap mata pencarian sebagai petani, terus sokongan dukungan dari stakeholder seperti itu terhadap kegiatan pertanian, dan masih banyak komplikasi-komplikasi lainnya seperti itu. Nanti kita akan kaji secara sama-sama dengan berdiskusi. Oke, untuk selanjutnya saya akan membagikan kelompok ya. Membagikan kelompok, ada beberapa kelompok yang akan dibuat. Yang pertama, kelompok pertama, udah siap belum nih di bagian kelompok? Halo. Ini masih pagi, jangan ngantuk ya. Iya, Oke. Pak. Pada mandi gak nih? Mandi, Pak. Jajang belum, Pak. Jajang Ya. belum. Pak Jajang belum kata Linda tuh. Udah, Pak. Ya. Udah, Bu. Bagus ya. Jadi kalian biar seger itu harus mandi pagi-pagi ya. Mungkin sekarang akan dibagikan kelompoknya ya. Kelompok 1 siap-siap ditulis ada Jajang dan Tri ya. Tuh, nanti ditambah sama yang tidak sekolah. Ya, itu. Kelompok 2 ada Linda dan Melty. Kelompok 3 Nuraini dan Nurlela. Tuh, kelompok 4 ada Lilit dan Nurul. Tuh ya. Oke, kelompok 5 ada Kuslinah dan Diana. Tuh ya, ada 5 kelompok. Oke, nanti saya akan jelaskan. Kalian akan berdiskusi mengenai apa. Seperti tadi yang saya katakan di awal, kita itu orang geografi, kalau udah belajar geografi, tidak boleh mengatakan sesuatu statement itu kalau nggak by data. Harus by data, kan? Harus ada bukti otentiknya, harus ada fakta di lapangannya seperti apa. Itu jangan kita mengatakan, oh beras sekarang banyak. Nggak bisa berkata banyak doang tanpa ada data dan ada data pembandingnya. Itu ya, kalau sudah belajar geografi kalian sudah harus lebih pintar dalam berstatement gitu. Nggak boleh kita mengeluarkan statement-statement yang tidak by data. Itu ya. Oke. Untuk pengerjaan diskusinya, saya akan memberikan lembaran untuk memudahkan kalian berdiskusi. Bentar, saya akan bagikan lembarannya melalui link yang akan saya kirimkan. Sebentar. Oke. Nah, itu linknya sudah saya kirimkan. Coba bisa diakses atau tidak. Nanti di sana ada
lembar kerja tiap kelompoknya. Kalau tadi yang kelompok 1 kerjakan, yang kelompok 1, yang kelompok 2 kerjakan kelompok 2 dan seterusnya. Coba silakan dibuka dulu. Gimana Nurul? Ada nggak lembarannya? Ada. Apa yang terdapat di sana? Bentar, ini lagi loading dulu. Ya, Kok nggak silakan. bisa? Bentar, bisa. LKPD. Ada nih. Ya. Ada. Ya. Ada Oke. nama-nama daerah, luas lahan. Nur Aini, tadi kita kelompok berapa ya? Kelompok 3, Nurlela Kelompok ini gimana? 3. Tadi kita fokus. Terus sih. Mungkin Nurlela ini sedang ada pikiran apa gitu dari tadi Malaweng. No, Lagi Nurlela. berantem Pak sama pacarnya. Pacaran Nurlela. Enggak kok Pak, cuma deket aja Pak. Sekolah dulu yang benar ya. Nurlela, sekolah dulu yang benar. Biar jadi motivasi Bapak. Iya, itu kalau menyenangkan. Sekarang kamu jadi Malaweng kan? Gara-gara pacar. Berarti tidak memotivasi pacarnya. Itu ya. Jadi Oke. dikurusin aja nih Pak. Ya udah deh, oke. Ya, bilangin ke pacarnya putus gitu. Oke, saya akan menjelaskan dulu sebentar untuk cara pengerjaan itunya. Cara pengerjaan lembar kerjanya. Oke. Muncul kan? Muncul. Muncul ya. Nah, ini untuk kelompok 1 contohnya ya. Ini namanya siapa saja gitu kan. Nama yang ada di kelompok 1. Kalau tadi di kelompok 1 ada Jajang dan Tri. Kelasnya kalian kelas 11 IPS 2. Tuh ya. Mata pelajarannya ya geografi. Untuk indikatornya nanti diisi dengan pertanian untuk ketahanan pangan. Seperti itu. Oke, di lembar kerja ini ada nama-nama provinsi ya. Ada provinsi Aceh, Sumatera, Sumatera Barat, Riau, Jambi. Nah, itu ada 5 provinsi. Di sininya ada kolom untuk pengisian. Yang pertama luas lahan panen padi pada tahun 2020. Lalu ada 2021-nya, masih sama luas lahan panen. Nah, nanti kalian Pak ini nyari datanya di mana? Kan? Nyari datanya kalau orang geografi, kalau sudah belajar geografi, nggak boleh data yang sembarangan. Harus data dan sumbernya yang jelas gitu kan. Dari mana? Kita nggak bisa nyari lahan panen di misalnya di TikTok, di Instagram itu jarang akan muncul sekali. Jarang muncul, mau muncul gitu kan. Tuh ya. Untuk nyari data-data yang otentik, yang berdasarkan fakta, itu kalian bisa melihatnya di website BPS. Tuh ya. Nanti saya kirimkan linknya juga biar kalian bisa. Itu salah satu contohnya untuk data pertanian. Yang lainnya juga bisa. Kalau pertanian ini di Indonesia diurusnya sama siapa? Secara kementerian, ada nggak kementeriannya yang khusus tentang pertanian? Ada ya? Ada nggak? Ada Menteri, Pak. Menteri Sorry, tadi terhambat internetnya. Biasa seperti ini kalau di tempat ini seperti ini. Oke, kedengaran suara saya? Halo? Kedengeran Pak. Ya Pak. Ada kan? Ya, sembari nunggu internet itu muncul kembali. Oke, jadi seperti itu ya. Siapa Jang tadi Menteri Pertanian Indonesia yang sekarang? Dr. Syahrul Yassin Limpo Pak. Nura ini tahu tidak? Ingatnya yang lama aja, Pak. Tapi lupa Kalau ya. yang lama siapa? Gitu ya. Siapa ya, Pak? Ya lupa Pak. ya, agak Iya, diingat. Pak. Iya, Pak. Sering diganti Pak, jadi lupa Pak. Oke. Tuh ya. Jadi, nah, sebentar, saya pindah lagi. Ini udah. Oke.
Mohon maaf karena memang di sini sedang ada trouble mengenai internet seperti itu. Untungnya tadi saya sudah backup pakai akun satu lagi. Nah itu mungkin tadi beberapa dari kita tidak tahu Menteri Pertaniannya siapa. Tuh ya, nanti kalian harus tahu, kita kan tinggal di Indonesia nih. Orang tua kalian ada yang jadi petani juga mungkin. Itu kalau nanti, kalau kalian tahu, itu bisa menelusuri kalau kebijakan pertanian sekarang kayak gimana, seperti itu. Nah, itu ya. Oke, tadi untuk pengerjaannya seperti itu. Silahkan saya beri waktu untuk berdiskusi kurang lebih sekitar 30 menit. Silahkan. Tadi kelompoknya masih ingat kan? Udah ditulis masing-masing. Silahkan, boleh diisi. Itu, isi ya. Coba diisi. Nanti kita akan mempresentasikan hasil daripada pekerjaan, hasil daripada diskusi yang kalian lakukan. Kalau ada kesulitan, silahkan tanyakan kepada saya. Atau bisa tanyakan kepada teman-teman terlebih dahulu. Kalau teman-teman tidak bisa memberikan solusi, boleh tanyakan saya. Ya silahkan sambil berdiskusi. Saya nanti visit ke kelompoknya masing-masing. Pak, saya dong. Ya. Tanya. Ya. Pak, ini saya akses BPS-nya susah banget, Pak. Minta kuota dong, Pak. Oh, kuota ya. Itu kan kalian kemarin sudah dikasih sama itu di TU. Habis, Pak. Pembelajaran daring. Jajang mungkin main game terus ya kuotanya ya? Enggak, Pak. Ini mah habis, nggak tahu Pak ini. Ya, itu bisa nantilah. Itu. Nanti kalau saya kelompok yang terbaik nih, saya kasih kuota deh. 500 MB. 500 MB ya. Oke. Loh, kelompok terbaik nanti saya kasih kuota. Dengan data-data terakhir. Kenapa, Kuslina? Iya, 500 MB. 500 megabyte. Ya. Oke, silakan berdiskusi. Nanti saya visit ke kelompoknya masing-masing. Gimana kelompoknya Lilith? Ada kesusahan? Bapak, tadi Bapak nggak jadi nyontohin ini ya Pak, link yang buat nyari data itunya tuh Pak. Oh, iya, itu. Pak, sumbernya Iya, dari mana ya Pak? Kita Itu, susah Pak iya. nyarinya, biar valid. Oke. Nah, tadi data bisa dari BPS, bisa dari websitenya Kementerian Pertanian juga biasanya ada. Ada kan linknya? Nah, itu. Silakan. Kelompoknya Linda, bagaimana nih? Linda lagi nyari data atau lagi chattingan? Lagi nyari data, Bapak. Ini lagi buka. Nah, lihat, coba lihat. Lihat handphonenya, Apa? M-tomnya. Ya. Dibalik data ya, harus yang dicarinya ya. Nggak kelihatan, Pak, ini. Ya. Ketutup background. Coba cari datanya. Nanti kita dipresentasikan per kelompok. Nanti kelompok yang presentasi boleh ada yang menanyakan dari kelompok lain. Misalnya ada yang tidak mengerti, silakan ditanyakan, tidak apa-apa. Tuh ya. Oke. Kelompok Kuslina, sudah sampai mana itu? Sudah ada datanya? Sudah ada belum? Itu. Belum, Pak. Lagi nyari ini. Ya, sok. Masih ada waktu. 5 menit lagi. Ini, ya. tadi katanya 30 menit. Ini kan udah 25 menit berlalu. Ya. Oke. Ya. Silakan. Cari datanya. Kelompoknya Melty, di sana ada provinsi apa aja? Bapak, Pak Ajis, Iya. izin. Ya. Dipanggil wali kelas, katanya suruh ngumpulin tabungan. Ini bohong, saya wali kelas IPS 2. Ya udah ya. Kamu itu jangan ngeles terus, ya. Bapak udah ketemu nih, Pak. Iya. Udah ketemu datanya, tapi linknya kok minta akses ya Pak? Minta akses.
Sebentar, Iya. saya cek dulu. Yang kelompok saya minta akses Pak, atau mungkin lupa kali Pak ya. Sedikit akses. Oh itu ya. Yang lain Iya, Pak. bagaimana? Yang lain bagaimana? Bisa dibuka tidak? Dua udah. Kelompok 2 udah bisa dibuka. Coba. Iya, yang kelompok saya aja mungkin Pak aksesnya belum dibuka Pak. LKPD-nya ya? Ah, iya Pak. Iya, sebentar. LKPD ya Bu Nur Aini. Sudah Bu. Kebuka saya mah. Kelompok 3 sudah kebuka. Kelompok 5, Kalimantan Tengah, Guys. Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Mengisi aksesnya, mengisi aksesnya dibuka bisa, Oh, tapi iya. editornya, Tapi, oh iya. Oh ya iya. editor. Yang lain berarti iya. tidak mengerjakan. Oh, Terima iya, kasih iya. Nuraini ya. Yang lain berarti tidak mengerjakan, hanya melihat-lihat saja. Dikerjakan ya. Sebentar. Mengerjakan ganti dulu. Pak, tapi belum ketemu. Ini Ya, lagi nyari kok Pak datanya. sebentar. Oke, silahkan di-refresh. Bisa cara merefresh? Kita pembelajaran daring sudah hampir 5 tahun ya. Jadi kita sudah familiar dengan yang namanya Google Form, Google Docs, seperti itu. Tuh ya. Oke. Bisa, Jajang bisa mengakses, diketik-ketik bisa. Loading Pak. Oh. Kuotanya tadi ya? Ya, jadi yang terbaik untuk hari ini biar saya kasih kuota 500 megabyte. Ini saya 2 jam pelajaran ya hari ini ya. Saya sebentar lagi ya. Ya oke, cepat, ayo. Kerjakan. Linda, gimana? Bisa mengerjakannya? Apa Pak? Coba itu Pagi, di Pak. lembarnya ada Oke, provinsi sebentar. apa aja? Linda, ada provinsi apa aja coba yang kamu dapat? Ada Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, sama Kepulauan Oke, Riau. Nurul Pak. gimana? Sudah diisi belum? Sudah Pak. Kelompok berapa? Kelompok sama Lilit ya Lilit ya. Iya kita udah. Ya, aku kan bagian Banten dan Bali. Lilit bagian Nusa Tenggara Timur, Barat dan Kalimantan ya. Ya, Iya, tapi belum Kemudian- nemu ini. belum nemu. Iya Pak, belum nemu. Wah, ini kenapa kendalanya nih? Coba. Kalau saya Susah banget Pak, nggak bisa-bisa. Wah, memang kalau ini susah ya. Coba nih, saya praktekkan. Saya praktekkan cara mencari data di BPS. Di semua provinsi Pak. Di semua provinsi. Wah, itu kalian jadi enak nanti nggak bisa. Jadi nggak bisa nyari data sendiri kalau saya ituin. Bentar, saya kasih tahu caranya. Ini kan muncul ya kayak gini ya. Yang muncul itu kayak gini tadi kan. Nah, kita lihat di subjeknya apa. Kita tanaman pangan kan. Nanti kalian di perkebunan juga tinggal klik di sini perkebunan. Sekarang khusus ke pertanian, khususnya di tanaman pangan, khususnya pada padi ataupun beras, karena kita itu baru merupakan makanan pokok kita. Kita lihat produksinya, gitu kan. Nah, di sini ada produksi apa aja? Ada padi, jagung, kedelai, dan lain-lain. Karena kita mau nyari data padi, kita di checklistnya padi saja. Tuh ya. Oke, misalnya di luas biar komplit ya, biar komplit di luas panen. Tadi kan yang ditanyakan ada di luas panen, produksi, ada produktivitas. Nah, di sini ada tahunnya. Kita yang dicari 2020 dan 2021. Kenapa 2022 belum ada? Karena biasanya data ini menunggu rekapan nanti setelah di akhir tahun baru dimunculkan datanya sebagai pelaporan negara. Itu ya. Jadi negara sebetulnya setiap saat melaporkan baik itu jumlah pertanian dari padi misalnya dari apapun. Tuh, dan dari peternakan pun tadi kalian lihat ada.
Ini checklist misalnya 2, lalu kalian tambah. Di sini ada data nanti yang akan muncul. Selanjutnya, kalian pilih provinsinya di sini. Kita contohkan Aceh dan Sumatera Utara. Kan, di-submit. Dan Tanggal loading. 5 ya ini ya. Oke, nah ini loading biasanya cepat. Untuk yang sudah jadinya seperti ini nih. Tadi saya sudah coba DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah. Nah, ini munculnya nanti akan seperti ini. Itu ya. Sudah bisa belum? Di saya juga loading terus, itu udah dari tadi gitu aja muter-muter. Ya, berarti karena mungkin lagi down. Kalau begitu biasanya websitenya lagi down. Down tahu, jadi lagi menurun kualitas itunya. Biasanya karena sedang ada maintenance ataupun ada banyak yang mengakses. Itu. Oke. Waktunya tinggal 30 detik lagi untuk berdiskusi. Silakan dilengkapi data-datanya. Nanti kita akan presentasikan. Tuh ya. Oke. Bagaimana? Sudah beres kan? Nah, oke. Untuk kegiatan diskusi sudah berakhir ya. Nanti kita akan presentasikan. Ini feedback. Sorry. Bentar. Oh, ini dari Jajang. Jajang feedback. Saya mute ya. Itu. Pantesan ada yang menghiung-hiung. Oke, jadi itu ya. Tadi kalian sudah berdiskusi dan sekarang saatnya menampilkan atau mempresentasikan hasil daripada diskusi dan pengisian data, pencarian data ya, dari WPS yang tadi kalian kerjakan seperti itu. Nah, nanti setelah diskusi, setelah kelompok mempresentasikan, kelompok lain boleh saling menanggapi. Itu ya. Oke, untuk kelompok yang terakhir tampil ini adalah kelompoknya Nuraini dan Nur Laila. Coba presentasikan hasil daripada pekerjaannya. Sama Lela aja ya Pak ya. Soalnya ada tombol atasnya di itunya. Oh, Lela, si anak nakal. Oke, Lela, silakan. Astagfirullahaladzim. Bapak nggak boleh loh Pak ngejudge siswa Pak. Ya, Nanti nakal saya beneran barusan- loh Pak. Saya barusan bercanda seperti itu. Si kancil anak nakal kan ada lagunya. Tahu nggak, Nur? Saya kan bukan kancil Pak. Iya, saya tadi berkata sama si kancil. Seperti itu. Oh. Iya. Nur Laila Ini kan saya manusia ya. presentasikan ya Pak. Iya, Nur Laila ini manusia. Jadi jangan mau disamakan dengan kancil. Makanya jangan nakal ya. Kalau nakal nanti jadi kancil seperti itu. Ih, serem apa? Iya, jangan nakal. Oke, Iya, silakan. Bapak. Ini kelompok terakhir lama banget nih. Ayo silakan presentasikan. Perasaan pertama deh Pak. Iya, ini hasil kerja kelompok saya dengan Nur Aini, tapi baru ketemu ini Pak, baru ketemu 2 provinsi saja dan baru tahun 2021-nya saja Bapak. Iya, nggak luas apa-apa. lahan panennya tahun 2020 di DKI Jakarta, di Jawa Barat. Kemudian ada produksi padi juga dari tahun 2020, 2021, tapi baru nemu yang Jakarta sama Jawa Baratnya aja, Bapak. Ya, itu satuannya apa? Kilogram atau ton? Apa ya? Untuk Ton yang produksi. Nur Aini tadi ton bukan ya? Ton ya Pak ya? Ya, ton, betul. Iya, sekian Bapak. Terima Oke. kasih. Nah, silakan boleh kelompok lain memberikan tanggapan terhadap pekerjaan dari kelompoknya Nuraini. Silahkan. Melty boleh menanggapi. Ya, udah bagus itu Pak. Iya. Karena pengerjaannya cepet banget. Ya, luar biasa ya. Luar biasa.
Ini Iya. sepertinya Jajang, Kelompok maaf ya, kami aja masih siap kenapa, Pak? nanti kuota 500 megabyte-nya sepertinya akan diserahkan kepada kelompoknya Nuraini. Nggak Mohon maaf apa-apa, Pak. Pak, Nanti- itu 500 MB satu orang apa satu kelompok, Pak? Kalau satu Satu kelompok kelompok. dikit amat, Pak. satu kelompok. Tambah dong, Pak. Satu Nggak giga, kan Pak. Nurlela itu juga aduh bersyukur. Iya, kita harus pandai-pandai bersyukur, betul kata Jajang, luar biasa sekali ya. Apalagi saya nggak kebagian habis kuota ini. Ya, betul. Itu. Ngoding, Lihatlah yang lain tidak punya kuota, sementara kita mendapatkan kuota gratis. Itu kamu harus pandai-pandai bersyukur seperti itu. Alhamdulillah, terima kasih Pak Aziz yang Ya. baik hati, tidak sombong, rajin Ya. menabung. Oke, terima kasih. Itu ya. Terima kasih kepada kelompok terakhir yang barusan sudah mempresentasikan hasilnya, dan kepada yang sudah menanggapi juga saya ucapkan terima kasih. Untuk materi ketahanan pangan ini mungkin untuk lebih fokusnya ke materi pokoknya itu adalah pertanian dan perkebunan. Mungkin untuk pertemuan hari ini dicukupkan sekian. Tadi ada banyak sekali yang kita pelajari, mulai dari pertanian itu seperti apa di Indonesia, gitu kan, terus kondisi terkininya seperti apa, gitu kan, dan memang pertanian pada saat ini khususnya di Indonesia, apalagi di Pulau Jawa sedang mengalami kalau tadi dilihat dari datanya yang dipresentasikan oleh kelompok Nuraini, itu ternyata ada beberapa, bahkan dari kelompok lain juga, terdapat penyusutan atau pengurangan lahan pertanian. Ini miris sekali. Sementara kita makanan pokoknya adalah padi, beras, sementara di sisi lain lahan untuk produksi padinya itu sawah. Ketika dilihat daripada hasil pekerjaan tadi kalian, itu ternyata banyak provinsi yang mengalami penyusutan lahan pertanian. Seperti itu. Dan mungkin kita sebagai negara agraris dan juga negara maritim sebetulnya harus mengembalikan kejayaan agraris kita. Semoga nanti kalian kelak ke depan tidak ada yang malu-malu kalau jadi petani, gitu kan? Karena petani ini sungguh pekerjaan yang sangat mulia. Kita menyediakan makanan pangan untuk seluruh penduduk Indonesia. Bahkan kalau kita melihat flashback ke depan, itu kita Indonesia swasembada pangan. Seperti itu. Tetapi pada saat ini karena lahan persawahannya sudah mulai berkurang, maka hasil produksi padinya juga berkurang. Tetapi kita patut meniru sistem pertaniannya orang-orang Kampung Adat Cipta Gelar. Di Kampung Adat Cipta Gelar ini merupakan tingkat ketahanan pangan paling tinggi. Ketika Abah itu ketua suku adatnya, Abah siapa saya lupa lagi, diwawancarai pada tahun 2015 kalau nggak salah dulu, itu Abah memberikan statement kalau padi di sana itu bisa untuk stok 100 tahun ke depan. Itu terbayang kan di Cipta Gelar ini. Dari 2015 stok padinya bisa aman sampai 100 tahun ke depan. Itulah kehebatan daripada Cipta Gelar. Mungkin nanti kita akan mencontoh sistem pertanian yang Cipta Gelar laksanakan. Seperti itu ya. Jadi di sana ada khusus untuk penyimpanan padi. Di sana ada leuit namanya, seperti itu. Nah, kita mungkin harus banyak belajar terhadap terhadap keutamaan kita sebagai manusia ini apa sih gitu kan. Kita harus perlu makan gitu kan. Kalau kita perlu makan ya otomatis kita pun harus ada lahan pangannya, seperti itu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran geografi dengan antusias. Oleh karena itu kita akhiri pembelajaran kali ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Ya, terima kasih. Oke, untuk
refleksi diberikan dari Ibu Melty terlebih dahulu, silakan. Iya. Sebelumnya saya Ya. ucapkan selamat dulu ya Pak Haji. Udah lega akhirnya. Setelah tadi malam agak susah-susah tidur dikit, ya kan? Sekarang udah selesai, udah lumayan lega. Tinggal yang lain lagi kita itu. Untuk semuanya keseluruhannya sudah baik Pak Haji. Paling tadi ada beberapa kendala ya Pak ya. Mungkin satu tadi karena sinyal, jadi mungkin Bapak juga jadi lupa langkahnya. Awalnya tadi harusnya ngejelasin dulu tadi ya Pak tentang pakai websitenya yang tadi. Karena kan yang lain tadi pada kebingungan. Tapi terima kasih juga karena dari Pak Haji juga dapat ilmu baru tadi kan tentang website yang tadi. Jadi kita nanti juga bisa ngajarin ke siswa lagi masalah yang begitu. Masalah tentang tadi pencarian data. Tapi untungnya juga Bapak tadi kan pas kendala udah ada plan lagi yang lain. Jadi siswanya nggak kelepas, ada cadangan rencana tadi ya kan Pak. Jadi bisa terlaksana tadi. Paling masalah kita ya dari tadi tetap waktu ya kan Pak, kekurangan waktu. Karena kita rancangnya awalnya 90 menit, ini harus dipres, jadi waktu. Kadang juga kita kebablasan itunya kan. Tadi ada yang bercandanya, ada yang gimananya, jadi kebablasan. Saya tadi lihat di komen sampai 15.50 ya. Jadi saya agak ketenangan. Ternyata memang waktunya jadi kelebihan. Iya, Pak. Lalu paling tadi juga di simpulan. Harusnya kan tadi harusnya kita bareng-bareng siswa ya, Pak. Tadi Bapak mungkin juga karena waktu juga tadi. Jadi simpulannya tadi hanya Bapak sendiri yang nyimpulin begitu. Paling itu dari saya Pak Ajis. Iya, terima kasih Bu Melty. Itu sangat berharga sekali masukannya untuk saya. Monggo selanjutnya Bu Nurul. Ya, terima kasih Pak Ajis. Terima kasih banyak atas pembelajarannya, bagaimana Bapak mengelola kelas. Saya salut gitu ya, ternyata Bapak bisa mencairkan suasana gitu ya. Memang terkadang kalau murid itu membutuhkan sosok guru yang istilahnya bisa mencairkan suasana, ada bercandanya juga gitu ya, supaya supaya lebih dekat dengan muridnya gitu ya. Nah, kemudian secara keseluruhan Bapak sudah bagus dalam menampilkan video, kemudian dalam mengelola kelas, semuanya sudah bagus. Hanya saja ada beberapa poin yang mungkin harus diperbaiki lagi gitu ya, atau dipertimbangkan lagi. Yang pertama itu dari media, Pak. Nah, Bapak tadi sudah menggunakan media video, itu sudah bagus. Kemudian yang saya lihat ketika sudah menayangkan video, kita itu apalagi ketika pembelajaran daring seperti ini jadi kurang banyak yang dilihat gitu ya. Jadi alangkah baiknya kalau misalnya Bapak Ajis itu menampilkan PowerPoint gitu ya. Ya PowerPoint-nya tidak usah banyak-banyak lah gitu ya. Paling misalnya gambar-gambar, kemudian hal-hal yang akan disampaikan apa gitu ya. Jadi tidak usah banyak-banyak, yang penting kita itu nggak banyak diem dan ada lah bahan untuk dilihat gitu. Jadi jangan sampai siswa itu banyak bengongnya gitu Pak ya. Nah, kemudian tadi sama Bu Melty sudah disampaikan terkait dengan tata cara tutorial untuk mencari data di BPS. Nah, itu sebaiknya dilakukan di awal-awal ketika Bapak sudah mengorientasikan masalah yang diajukan gitu ya. Nah, kemudian sebelum dibagi kelompok ataupun bisa disisipkan ketika sudah dibagi kelompok gitu ya. Nah, atau Bapak bisa menjelaskan dulu bagaimana cara mengisi LKPD gitu ya. Nah, jadi misalnya tayangkan dulu tutorial dulu gimana caranya mencari data di BPS. Nah, lalu nanti sama-sama dijelaskan di LKPD itu. Baru setelah itu diskusi, kemudian dicek setiap kelompoknya, baru memaparkan hasil diskusi gitu ya. Nah, mungkin itu saja Pak dari saya.
luar biasa, sudah bagus Pak Ajis dalam pengelolaan kelasnya. Saya salut bisa secara fleksibel gitu ya mencairkan suasana gitu. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin dari Pak Karyana dan Prof. Erni dipersilakan Pak. Oke, baik Pak Aziz dan Ibu Bapak yang lain, dari sistematika pembelajarannya sudah oke, dari awal sudah runtut, sudah sistematis gitu. Betul tadi yang sampaikan Bu Nurul, untuk media pembelajaran silakan divariasikan, ya divariasikan gitu. Jadi ada audio, mungkin ada video, ada mungkin dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya di akhir pembelajaran gitu, ayo ketika kita mengambil kesimpulan, kita ajak anak-anak kita untuk mengambil kesimpulan bersama-sama Pak Aziz. Ya, kita ajak anak-anak siswa kita untuk ambil kesimpulan, atau mungkin ditanya, ayo siapa yang ingin menyampaikan kesimpulan terkait dengan pembelajaran pada kali ini seperti itu. Nah, itu supaya anak-anak juga terlihat tidak hanya sekedar mendengarkan, tapi juga mereka juga berpartisipasi dalam apa istilah, dalam pembelajaran, akhir pembelajaran. Kemudian yang ketiga, pengelolaan oke, pengelolaan kelasnya sudah bagus, oke, tidak sudah menghidupkan suasana kelas, begitu juga sudah betul. Itu aja Pak Aziz, gitu ya. Sistematikanya oke sudah, kemudian pengelolaan kelasnya sudah bagus, kemudian media pembelajarannya silakan untuk divariasikan. Kemudian yang selanjutnya adalah ketika akhir silakan anak-anak juga dibawa ikut, diajak ikut untuk mengambil kesimpulan bersama. Kemudian kalau LKPD, kalau sebenarnya di LKPD sudah ada langkah-langkah bagaimana cara penerapan atau menggunakan LKPD, jadi kita tidak perlu menyampaikan secara lisan terlalu banyak bagaimana cara kita menggunakan LKPD. Itu aja. Itu aja Ibu Bapak, terima kasih. Monggo Pak Aziz. Matur nuwun. Sama-sama. Dari Prof. Erni. Terima kasih. Intinya sama, di sini ada dua hal yang saya media tadi ya. Media tolong disesuaikan, ini hampir sama dengan Bu Melty itu tadi ya medianya. Ini ya nanti tolong disesuaikan gitu. Jangan terlalu lama di sana, begitu sama yang terakhir tadi di dalam pengambilan kesimpulan itu saja, secara itu bagus. Di sini sudah berani menegur itu ya. Mungkin saya yakin Bapak dan Ibu semuanya di sini di dalam pelaksanaan lebih baik dari ini begitu ya. Tapi karena penilaian orang-orang dimanapun penilaian Bu Melty, Bu Nurlela, Bu Nurul itu saya yakin di aslinya tuh lebih bagus gitu ya. Karena dinilai ini kadang-kadang terus lupa begitu. Saya yakin lah Bapak Ibu ini mempunyai kompetensi di bidang pengajaran sudah bagus begitu ya. Hanya ini pas direkam ini kelihatan itu tadi. Gitu ya. Pak Aziz silahkan nanti diperbaiki gitu. Ya, Prof. Terima kasih. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam kegiatan peer teaching hari ini. Terima kasih untuk Bu Melty, Bu Nurul, Prof. Erni, dan Pak Karyono telah memberikan saran, masukan kepada saya untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran di pembelajaran ke depannya. Juga saya memohon maaf kepada rekan-rekan apabila tadi ada yang tersinggung dipanggil namanya secara langsung. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu mungkin ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.